Baik ya. Mudah-mudahan terekam yang terakhir ini. Saya belum tahu kalau sampai 3 kali rekamannya bisa apa enggak, saya tidak tahu ya. Ya kita hanya mencoba aja. Kalau tidak karena pandemik, tidak mungkin saya belajar bagaimana connecting dengan YouTube dan sebagainya. Ya. Jadi silahkan kalian link ke YouTube ya, cari aja di Jamali Channel gitu kan, udah keluar di situ. Dan saya tampilkan semua, memang saya publik kalau untuk perkuliahan silahkan aja, silahkan tampil aja. Selama untuk akademik silahkan ya. Ya gara-gara pandemik Pak Jamali belajar juga ini, jadi YouTuber juga otomatis gitu kan. Ya, pertama tidak tahu, akhirnya mencari tahu, mencari kalau mahasiswa ya sudah pintar lah gitu ya. Saya yakin lebih mahir kalian daripada. Tapi Pak Jamali hal yang baru karena tidak pernah bekerja dengan YouTube. Gitu. Tapi untuk supaya pembelajaran ini efisien, efektif, mau tidak mau saya karena keterbatasan jumlah mahasiswa yang masuk, maka kemudian juga bahwa sebagai bagi kalian yang tidak paham bisa mendengarkan, bisa melihat video bagaimana maksud dari materi perkuliahan ini. Ya, jadi teknologi mempermudah sekali. Kalau tidak ada rekaman kan susah juga. Iya, yang jelaskan apa yang kemarin gitu kan. Baik. Perubahan iklim. Jadi iklim ini juga seperti sekarang La Nina. Ya, kita La Nina. Ini perubahan yang luar biasa. Pertama perikanan gitu kan. Kalau orang penangkapan perikanan laut, ya tentunya pinginnya nangkap sebanyak-banyak sudah pasti. Ya, cuma kan ada keterbatasan alam. Beda budidaya bandeng kalau ditambak beda karena terukur, terkendali. Semua input yang digunakan terkendali. Beda. Saya menangkap lobster di laut. Ono piro? Ono sing ngero. Berapa jumlahnya? Tidak ada tahu. Itu ada ilmunya namanya pendugaan populasi ikan. Ada ilmunya. Ruwet juga itu ilmu statistika, 100% statistika pemodelan gitu. Ya, karena kalau jumlah padi bisa dihitung berapa jumlahnya. Jumlah populasi padi per hektar udah dihitung. Berapa pohon udah kelihatan. Ya, tapi kalau jumlah ikan di laut siapa yang bisa menghitung? Nah, yang bisa hanya diduga. Diduga populasinya, jumlah maksimum sustainable yield, MSY-nya. Jadi kalau Pak Jamali biasa menghitung ikan itu biasanya menggunakan MSI, MSY. Jadi berapa jumlah maksimum eksploitasi ikan yang diperkenankan dengan konsepsi adalah sustainability-nya dengan berbasis keberlanjutan, maka bisa menentukan titik maksimum sustainable yield-nya adalah sekian ton, sekian ribu ton per years, saya begitu ya. Jadi bisa kita hitung. Itu sifatnya menduga. Nah, perubahan iklim itu akan berubah itu semua. Perubahan iklim akan merubah itu semua. Ya, kalau sekarang tahun ini Indonesia mengalami lainnya, maka perikanan akan kena tamparan sudah pasti. Ya. Termasuk juga kalau pertanian gimana Pak? Bisa juga. Kalau airnya melimpah, La Nina kan cenderung banjir. Kalau wilayahnya banjir terus, ya nggak bisa panen sawit. Otomatis bisa jadi kalau terendam malah busuk. Ya memang sawit butuh air banyak. Jadi bulan basahnya lebih panjang daripada bulan kering. Jadi 12 bulan mungkin bulan basahnya bisa 10, bisa lebih. Nah, kalau di Jawa kan paling sekitar 6 bulan basah, 6 bulan kering. Kalau daerah Sumatera, daerah Kalimantan itu bisa sampai 10 sampai 11 bulan basah, 1 bulan kering. Jadi tidak heran di sini musim kering, kenapa di Sumatera banjir? Iya, itulah perbedaannya. Karena daerah Sumatera, daerah Kalimantan sudah mendekati daerah subtropis. Makanya kita orang agribisnis harus paham itu tentang budidaya tanaman itu. Sedikit paham. Karena berhubungan dengan keberlanjutan di dalam proses agroindustri pengolahan sawit, pengolahan karet. Ya, karet kalau di daerah Sumatera itu berbeda dengan karet yang ada di Jawa, di Jember, beda sekali.
Ya, di sana curah hujannya tinggi, maka produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan Jember. Tidak ada tanaman kopi di Kalimantan, subhanallah ya. Kalau kopi banyak banyak air mati, nggak butuh ya. Tapi butuh air, cuma tidak banyak ya. Ya begitulah ya. Di Allah telah menciptakan begitu, alam ini begitu lengkap. Ya, manusia saja yang kadang-kadang tidak pandai bersyukur ya. Baik, berikutnya. Yang ketiga, perubahan harga input. Nah, tadi dikatakan bahwa keuntungan maksimum dicapai pada saat produk MPP sama dengan rasio PX per PY. Tadi di awal perkuliahan sudah kan? MPP sama dengan rasio harga input dibagi dengan harga output. Sudah. Atau value marginal produk sama dengan PX. Atau value marginal product per PX sama dengan 1. Sudah. Berarti kalau ada perubahan harga input karena value marginal product per PX sama dengan 1, manakala PX-nya lebih besar, otomatis tidak sama dengan 1. Paham ya? Maka perubahan input itu akan bergeser, akan berubah. Iya. Ban kan Zuman lah. Oke, jadi pengertian begitu harga input. Demikian pula harga output sama. Kalau ini bergeser ke kiri, ya, maka jadi bila harga input naik akan berakibat titik efisiensi ekonomi maksimum bergeser ke kiri. Jadi dia ke kiri, otomatis. Ya. Otomatis ya. Jadi kalau harga naik otomatis cenderung penggunaan inputnya lebih rendah. Produksinya lebih sedikit, bergeser. Akan menurunkan cenderung. Ya. Maka demikian pula demikian bila harga input turun kebalikannya, maka titik efisiensi ekonomis maksimal akan bergeser ke kanan sehingga produksinya akan lebih besar. Dengan asumsi PJ-nya tetap. Tidak ada asumsi lagi. Ini teori demikian ya. Ini kalau perubahan harga input. Bagaimana kalau harga output yang berubah? Karena ingat MPP sama dengan PX per PY. Sekarang PY-nya yang berubah. Berarti value marginal produknya yang misalkan naik. Harga value marginal naik, maka PX-nya ya, tidak sama dengan PX. Kalau itu value marginalnya naik, maka harga X-nya PX-nya akan naik. Biasa begitu, ya. Bila harga output naik akan berakibat titik efisiensi ekonomisnya bergeser ke kiri pada penggunaan input yang lebih rendah dan produksi yang lebih sedikit. Otomatis. Ya, kalau harga outputnya mahal, ya, maka harapannya ya ekonomi bergeser ya kan pada penggunaan input yang lebih rendah dan produksi yang lebih sedikit. Demikian halnya bila harga outputnya naik. Maka efisiensi ekonomisnya bergeser ke kanan, produksinya lebih besar. Orang tidak mungkin kalau harga outputnya naik dengan asumsi inputnya tetap, harga inputnya tetap, maka orang kan inginnya kan menjualnya lebih banyak. Pasti. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin. Ya, kalau harga naik kan berarti kan keuntungan meningkat. Harga outputnya naik, harga produk naik, maka total revenue-nya naik. Maka deltanya, P-nya, keuntungannya makin besar dengan asumsi jumlah input yang digunakan, harga input tetap. Maka keuntungannya akan makin besar. Tetapi sebaliknya, kalau harga jualnya itu menurun, maka otomatis ada pergeseran ke kiri, maka jumlah keuntungannya makin menurun. Ya. Jadi 4 hal ini berinteraksi satu dengan yang lain, bisa sendiri, bisa bersama-sama. Penerapan teknologi butuh biaya input. Maka akan mengurangi output, mengurangi keuntungan. Ya. Tapi dengan harapan kalau teknologi diterapkan lebih baik, lebih bagus, produksinya makin tinggi.
sehingga ada delta. Kalau ada delta apa namanya, biaya input yang dimasukkan, harapannya ada kenaikan delta total TR-nya, ada delta total revenue. Maksudnya begitu, ya. Oke. Ya. Jadi empat-empatnya ini bisa sendiri-sendiri, bisa juga berinteraksi satu dengan yang lain. Ya. Tapi di sini tidak menghubungkan, tapi biasa berkombinasi satu dengan yang lain. Ya, kalau harga input naik, harapannya harga output naik. Iya, tidak mungkin lah. Tapi kalau petani sih lemah sih. Harga pakan naik, apakah harga telur naik? Tidak, tidak linear. Kalau itu naik, ikut naik, ya enak sih. Kalau harga pakan naik, nanti harga telur naik, masih lumayan lah. Apa-apa wis. Ya, sekarang kan kebalik. Harga biaya operasional naik, ternyata harga produknya, harga telur, harga daging, malah anjlok. Kan kasihan peternak itu. Ya. Ya. Baik, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi ini perubahan, jadi pergeseran aja. Ada peningkatan produktivitas. Karena teknologi, karena iklim, kayak ya. Mungkin saja, mungkin. Jadi tidak heran ada peningkatan produktivitas karena memang ada terapan teknologi baru. Ya. Tadi Pak Jamali sudah jelaskan itu. Inilah pergeserannya value marginal product. Dia berpotongan pada 2 titik, pada X1, pada X2. Tentunya kalau ini tidak mungkin. Tadi ada pertanyaan siapa tadi? Jadi pada saat X-nya X1 di sini, X2-nya di sini, maka yang digunakan tentunya tidak mungkin X yang di sini, tidak mungkin. Biasanya kita gunakan yang besar, ya. Paham ya? Jarang di sini. Pada saat ini kenapa jarang? Karena di sini tingkat produksinya di sini masih kecil biasanya. Ya. Biasanya ada sejalan dengan kenaikan itu. Ini harapannya ada kenaikan marginal value product karena adanya penambahan input, penambahan harga input, penambahan harga output, dan seterusnya. Tadi Pak Jamal sudah jelaskan secara grafis demikian. Ya. Oke, jadi kalau ada delta Y-nya meningkat, otomatis value marginal produknya meningkat. Ini kan maksudnya kalau ada pergeseran delta Y, ada penambahan harga produk, maka value marginal produknya akan meningkat. Ini aslinya ini. Ya. Oke, ini ya. Tapi kalau harga turun, ini ya, harga turun nih. Harga input turun. Ya, maka produksinya dia akan turunkan otomatis, keuntungannya akan lebih rendah. Ya. Sorry. Harga inputnya naik otomatis ya, sorry. Bila harga jadi ada penurunan di sini. Jadi kalau harga input naik ini yang dari PE ke PX1 ini ya maksudnya ya. Kalau turun ya jadi ini begitu maksudnya. Oke. Karena ingat para PX naik otomatis maka ini akan menaikkan MPP ya. Pada posisi ini. Kalau tidak rugi. Ya. Oke. Oke, sementara itu Pak Jamali sudah jelaskan detail ini oleh pertemuan 3 kali pertemuan ini sudah dirangkum dalam satu pertemuan ini begitu lengkap ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan yang terakhir ini bisa terekod, saya belum ngecek lagi. Ya, jadi cara memaknainya begitu ya, dari grafik ini akan memudahkan kita teori-teori tadi ya, mulai fungsi produksi, fungsi biaya,
ya, elastisitas produksi, ya, kemudian perubahan bagaimana pergeseran kalau harga input naik, output naik, keuntungannya pergeseran kemana. Silahkan gunakan kurva, ini akan lebih memudahkan. Ya, oke, cukup ya. Jadi pertemuan ini kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri saja. Tolong nanti saya kalau berhasil rekodnya nanti saya posting nanti malam karena butuh waktu agak lama. Ya, berarti ini ada 3 rekaman. Insya Allah kalau yang terakhir rekam saya bisa posting minimal 2. Saya posting, ya. Ikut aja. Kemudian tugas-tugas untuk yang fungsi biaya silahkan kalian download dan diposting di Google Classroom, ya. Jangan lupa absen. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong wabarakatuh. jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Oke? Ya, Lagi baik ya. Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih.